Maharani dan teman aku. Halo semuanya, perkenalkan aku Azkia Azhar. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam kondisi baik. Betul. Pasti ada sih ya pusing-pusing dikit karena di tengah gempuran perkuliahan. Benar banget, mungkin ada tugas, laprak dan lain sebagainya nih. Apalagi sekarang udah di semester akhir gitu ya, teman-teman pasti bakal hektik banget. Tapi walaupun kalian pusing-pusing, harus tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan selalu menumbuhkan energi positif di dalam diri kalian. Betul banget. Nah, buat podcast kali ini kira-kira siapa sih pembicara kita, Kak Kian? Nah, di podcast kita kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau merupakan salah satu mahasiswa semester 5 di jurusan farmasi. Beliau juga salah satu anggota UKM basket Vikas Unsur. Langsung saja kita sambut Kak Noval Arafi. Halo semuanya. Halo Noval. Oke, gimana nih Kak kabarnya pada pagi hari ini? Oke, alhamdulillah baik nih aku. Teman-teman gimana nih? Alhamdulillah baik juga. Oke. Oke, sebelum kita mulai podcast kali ini, nggak afdol kalau misalkan aku dan Kalisa sudah memperkenalkan diri, tapi kakak sendiri belum. Boleh dong Kak perkenalan diri dulu supaya teman-teman juga tahu siapa nih Kak Noval Arafi ini. Oke, aku kenalin diri aku ya. Aku Muhammad Noval Arafi, biasa dipanggil Noval. Aku dari Farmasi C angkatan 2023. Oke, jadi kita udah kenal ya teman-teman kalau Kak Noval ini merupakan mahasiswa farmasi dan juga aktif di UKM basketnya Unsur. Tapi nih, sesuai dengan pembicara kita kali ini nih teman-teman, di podcast kali ini kita akan membahas tentang basket. Oke, mungkin dari Kak Noval apakah sudah mulai siap nih buat berbincang-bincang di podcast kita ini? Insya Allah siap. Oke, buat pertama nih awal mula gitu ya, biar kita tahu alasan ataupun awal mula Kak Noval ini bisa terjun di dunia basket itu gimana Kak, sampai konsisten sampai sekarang dan juga banyak banget pastinya ya kejuaraan yang pernah Kak Noval itu alami. Oke, awal mula ya, mungkin aku cerita gitu ya. Iya, Iya, benar, boleh, cerita. Oke, aku cerita dari awal mula aku kenapa bisa sampai sekarang basket gitu ya. Mungkin dari awalnya, dari hobiku di olahraga ini sebenarnya dari main bola dulu. Itu dari SD. Aku sebenarnya main bola kayak di lapangan gede, entah itu di lapangan kecil juga kayak futsal juga maksudnya. Kayak aku dulu kayak gitu, belum basket sebenarnya. Nah, aku mulai basket tuh di SMP sebenarnya. Karena aku mikir pengen coba hal baru aja selain main bola gitu. Yang meskipun sama-sama bola ya, pakai bola tapi kan ini pakai tangan gitu. Jadi di SMP ini pas awal mula aku masuk SMP, aku pengen coba hal baru aja nih, gimana gitu. Jadi aku coba basket. Itu pertama ya di eskul aja di SMP. Tapi kebetulan kan SMP-nya aku tahu basketnya tuh oke gitu kan. Jadi di sana sebenarnya di SMP tuh aku belum bisa bersaing. Di SMP tuh aku ya sekedar ikut eskul aja. Cuma ya aku belum bisa bersaing, kayak misal masuk tim tuh buat susah. Buat ikut event tuh susah sebenarnya, tapi ya di saat ada event pun bisa jadi tim keduanya gitu aja gitu kan. Kalau di SMP ya menang pun ya alhamdulillah dapat menang juga pernah sih sebenarnya, tapi ya juara 3 gitu-gitulah. Terus mulai masuk ke SMA agak mulai serius. Di SMA agak mulai serius karena kan pelatih di SMP sama di SMA tuh sama. Kebetulan aku masuk SMA yang ya pelatih basketnya tuh sama kayak pelatihku di SMP. Jadi dari sana mungkin agak disupport juga sama pelatih, dari sana agak dikasih motivasi, dibimbing terus gitu ya. Jadi di SMA ini aku bisa mulai berkembang, improve gitu, dan bisa bersaing juga sama teman-teman yang lain. Jadinya alhamdulillahnya aku ke bawah tim terus, ke bawah event terus, dan mungkin alhamdulillahnya lagi aku bisa jadi kapten di sana. Aku sekaligus mungkin ngurusin juga eskulnya, jadi ketua eskulnya gitu loh. Nah di sana ya otomatis aku jadi lebih pede dong, kayak lebih bisa berkembang lah. Di sana aku juga juara terus gitu kan, bangga juga. Dan mungkin titik tertingginya itu di SMA aku bisa ikut Forprov gitu, jadi delegasi kota di ajang provinsi gitu, itu di SMA. Ya bangga dong, soalnya kan di tim itu pun yang masih jadi SMA tuh cuma 2-3 orang doang, selebihnya dia udah kuliah gitu kan. Ya dari sana mungkin aku mikir, oh mungkin aku udah
kayak seberkembang ini, yang awalnya aku dari nol tuh emang nggak bisa apa-apa di basket. Tapi ya pada saat SMA itu aku udah kayak improve banyak banget. Nah, masuk kuliah aku ya pastinya ngejar basket juga. Dari awal maba tuh aku udah langsung cari info-info UKM dari fakultas dulu. UKM fakultas aku join latihannya. Ya di latihan juga teman-teman yang lain ya jago-jago juga. Tapi di sana aku tetap pede banget. Di sana aku udah pede, aku bisa bersaing di sana. Dan alhamdulillahnya ya ke bawah tim terus gitu kan. Pelatihnya juga dekat sama aku jadinya, dan ya alhamdulillah ikut event segala macam, tanding menang, terus bisa improve juga naik ke UNIF, ke UNIF juga di UKM Unsud, dan bisa bersaing juga di sana, jadi bagian dari tim juga sampai ikut keluar kota segala macam. Dan jadinya ya sampai sekarang itu udah jadi kayak hobi yang bener-bener ada dalam diri aku gitu ya. Yang gak bisa lepas lah, intinya basket tuh udah jadi bagian dari diri aku gitu ya. Kayak gitu sih cerita awalnya. Ini ya walaupun cuma hobi tapi bisa menjadi ladang prestasi gitu ya kan. Nah kita juga udah tahu nih awal mula Kak Noval bisa suka sama basket tuh ternyata bukan awal mula basket gitu ya, tapi cuma permainan bola biasa. Tapi karena Kak Noval pengen mencoba hal baru gitu sampai sekarang bisa berprestasi di bidang basket. Seperti yang kita udah tahu juga ya, Kak Noval ini kan merupakan salah satu mahasiswa farmasi Unsud di semester 5 nih. Nah, ngomongin masalah kuliah dan juga perbasketan, apa sih tantangan kakak? Apa sih kalau misalkan kuliah dan basket itu salah satu hal yang bertolak belakang gitu ya kan maksudnya. Nah, gimana sih Kak cara kakak membagi waktu antara perkuliahan dan juga basket ini? Karena kan kita tahu farmasi itu katanya sibuk dengan segala macam laprak dan juga tugasnya. Betul, Boleh dong Kak dikasih tahu ke teman-teman gimana cara kakak bagi waktu antara perkuliahan dan juga basket. Masalah bagi waktu ya, pastinya hektik ya jujur. Awal-awal apalagi aku kaget dong, kayak hektik, tugas setiap matkul ada, latihan pun ya meskipun malam ya, tapi kan mungkin malam biasanya aku buat nugas gitu kan. Jadi emang hektik banget, sibuk, padat jadwal segala macam. Apalagi kan kayak mau event basket misal, itu latihan bisa hampir setiap hari di seminggunya tuh. Jadi emang padat banget, apalagi kan farmasi kita tahu praktikum banyak banget ya seminggu tuh 3-4 kali. Dan otomatis lapraknya juga banyak, belum tugas-tugas CBL lain misal. Nah itu wah bikin stres banget sih jujur awal-awal ya. Cuma ya dari sana aku nyiapin mental sama fisik sih. Mental aku harus dikuat-kuatin, fisik apalagi. Dan balik lagi karena mungkin basket tuh hobi ya, hobi yang emang hobinya tuh bagi aku tuh harus kayak agak lebih diprioritasin aja. Misal kayak ada jadwal latihan malam-malam hari Senin gitu, meskipun di hari itu ada praktikum apa tugas banyak kelompokan apa segala macem, tapi aku tetap sempetin buat kayak latihan, buat misal uji tanding apa gitu. Aku tetap di basket tuh tetap aku kejar gitu. Karena balik lagi itu hobi gitu. Kalau masalah bagi waktu, kalau sampai sekarang sih aku udah bisa sebenarnya. Aku udah adaptasi. Kayak misal kuliah dari pagi sampai sore, ada praktikumnya, latihan malam. Nah, mungkin aku bisa nugas tuh habis latihan. Aku bisa nugas habis latihan gitu. Dan gadang ya oke lah, gadang masih oke selagi mungkin belum tidur jam 3. Aku masih oke. Bisa maksimal aku jam 1 masih oke lah. Kayak gitu. Ya sampai sekarang aku masih bisa, alhamdulillahnya gitu. Tantangannya ya di waktu mungkin, dan mental fisik harus dikuat-kuatin aja. Mungkin karena udah terbiasa juga ya kan, jadi kayak ya oke aja gitu. Yang penting kuliah dan basket tuh dua-duanya kekejar gitu ya, seimbang. Ya. Nah pastinya nih anak farmasi yang nonton dan juga penonton yang lain nonton tuh punya banyak bakat gitu ya Kak, potensi dalam dirinya tapi takut untuk memulai nih Kak. Mungkin contoh anak farmasi karena sibuk tadi ngelaprak, jurnal dan lain sebagainya, jadi kayak menurut dia tuh aku nggak ada waktu nih buat ngembangin potensi aku. Nah mungkin dari Kak Noval nih ada apa ya, kayak cara buat bisa percaya diri mengembangkan potensinya untuk memulai dari hal kecil. Oke, anak farmasi ya khususnya ya. Iya, anak farmasi.
Kita tahu ya mungkin anak farmasi ini mahasiswanya emang apa ya? Adalah potensi ya dari Iya. diri mereka, baik itu yang non akademik ya, khususnya karena topiknya kan non akademik nih. Iya. Aku tahu ada mahasiswa yang emang punya bakat di sana, tapi pasti mereka mikir juga mereka gak punya waktu kayaknya. Iya. Mereka gak punya waktu buat kayak ngembangin potensi yang dia punya itu. Karena kita tahu tadi farmasi kan sibuk dengan labraknya, dengan praktikumnya segala macem. Jadi ya mungkin mereka juga mikir nih, aku mau latihan kapan ya? Aku Iya, mau bener-bener. kayak mulai kembangin kapan ya? Mau mulai melangkah kapan ya? Meskipun kayak ya tadi aku ceritakan kalau kalau buat latihan segala macam itu pasti ada waktunya, pasti ada. Apalagi kalau udah hobi ya pasti Iya. dikejar gitu kan. Jadi yang intinya harus percaya diri dulu aja, percaya diri kamu tuh pasti bisa gitu, pasti bisa dengan coba dulu dari hal yang kecil dulu gitu, dengan mungkin latihan kayak di prodi dulu kecil-kecilan apa-apa, nanti kan bisa naik ke fakultas segala macem, dan aku yakin itu pasti ada waktu buat itu, kayak gitu sih. Gitu. Nah jadi gitu teman-teman, buat teman-teman yang ngerasa punya potensi di bidang non akademik ya, jangan takut buat mencoba karena kita udah punya contohnya nih ya. Maksudnya Iya, teman-teman bukti nyata nyata gitu betul ya. banyak kadang yang berpikir kuliah itu sibuk, ribet, banyak segala macam tugasnya, Iya. jadi nggak ada sempat buat latihan atau segala macam untuk ngembangin potensinya. Cuman kalau misalkan kita mau mencoba ya, kalau kita mau mulai dari hal-hal kecil, mulai tadi kayak kita mulai dari prodi terus kita ke fakultas, itu pasti ada aja jalannya Iya, ya kalau kita mau benar-benar. mencoba. Iya, betul. Nah aku dengar-dengar juga ya kan Kanova ini udah banyak ikut kejuaraan dan juga ikut banyak pertandingan-pertandingan yang Kanova juga udah menjuarai pertandingan tersebut. Boleh dong Kak dikasih tahu nih ke teman-teman apa aja sih kejuaraan-kejuaraan yang pernah Kakak raih selama Kakak menekuni olahraga basket ini? Oke, juara-juara apa aja ya? Iya Iya, betul. Ini dari SMP aku udah kayak ya ada aja juara gitu, meskipun ya juara 3, juara 2 kayak gitu. Di SMA ini udah lumayan karena kan di sana aku bilang aku udah berkembang di sana. Iya. Itu ya ada juara satu event kayak antar SMA kayak gitu. Bahkan ada juga jadi pemain terbaik juga di SMA kayak gitu kan. Terus mungkin aku ngerasa ada di titik tertinggi di SMA itu karena aku bisa jadi delegasi di Porprov Jawa Barat dulu ya. Aku jadi bagian dari tim kota ngewakilin kota aku gitu di sana, bertanding antar kota-kota gitu. Tapi ya meskipun nggak jadi juara, tapi aku bangga dengan itu gitu. Masuk kuliah, di awal itu di maba aku udah jadi tim Fikes dan alhamdulillahnya dapat juara 3. Itu maba dan alhamdulillahnya lagi juara 3 itu katanya jadi sejarah buat Fikes. Kayak gitu. Ya emang katanya sebelumnya tuh belum pernah apa jarang gitu dapat juara, yang meskipun dapat juara 3 pas aku maba itu jadi sejarah katanya. Terus aku juga ikut kayak apa event antar fakultas juga, tapi fakultasnya yang bukan di Unsur doang, kayak ada dari eksternalnya, dari luarnya gitu. Dan alhamdulillahnya juara 1. Kemudian ada yang 3x3 juga. Yang 3x3 yang 3 orang itu loh basketnya. Itu juara 2 antar fakultas. Terus kemarin aku sempat ikut jadi bagian tim Unsur. Itu ngewakilin Univ juga, main di UGM. Antar Univ di sana. Ya meskipun kalah ya, tapi aku bangga juga aku udah bisa jadi bagian dari tim Unsur dan berangkat ke sana gitu. Terus ada lagi aku ikut Pomprov, Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi Jawa Tengah. Tapi ini meskipun aku bukan jadi Jawa Tengah ya, tapi aku bangga dengan itu, aku bisa ikut ngewakilin Univ di sana. Lawannya Univ dari Jawa Tengah semua. Terus apa ya, kayak aku antar fakultas juara 1 juga kemarin, trofeo. Udah sih kayak gitu. Mungkin terakhir kemarin aku ikut di Dandim Cup yang tahun ini, tapi sayangnya masih belum menang. Oke. Tapi yang tahun sebelumnya aku juara 1. Wih, keren banget teman-teman. Jago ya ternyata ya, Banyak jago banget prestasinya yang bikin merinding gitu ya. Iya. Mungkin buat motivasi teman-teman juga nih yang pada nonton, sampai kayaknya kalau dicatat tuh nggak
cukup satu halaman ya, kayaknya buku-buku bertumpuk-tumpuk itu banyak banget kejuaraan dari Kanoval ini. Iya. Nah, dari sekian banyaknya kejuaraan yang pernah kakak cetak nih, pasti ada salah satu kejuaraan yang paling berkesan gitu, kayak menjadi kenangan terindah bagi kakak dan apa yang membuat kakak itu bangga banget nih aku bagian dari ini gitu. Iya. Mungkin itu apa kak? Oke, yang paling bangga banget ya. Iya. Mungkin ada yang aku bilang tadi yang tahun kemarin itu namanya Dandim Cup. Aku ngewakilin Vikes dan alhamdulillahnya juara 1. Wih. Tapi yang bikin berkesan bagi aku itu aku dapet jadi pemain terbaik. Oh, Keren banget. Itu sih. Tepuk tangan dulu Ya. dong. Semangat Kanoval, Gila, teman-teman. Tapi ya kak, pasti kan dalam meraih kejuaraan-kejuaraan tersebut bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah ya. Apalagi tadi kakak juga sebut awalnya tuh kakak bukan di basket ya, tapi awalnya di bola dulu, abis itu baru ke basket karena ingin mencoba hal baru. Nah apa sih kak tantangan terberat kakak selama kakak itu menjalani olahraga basket ini? Oke, tantangan ya. Iya. Sebenarnya lebih ke tantangan di mental sama fisik aja sih. Pasti capek ya, kayak Iya. buat latihan yang kayak hampir setiap hari, misal kalau ada event, mungkin diselingi kuliah juga pada saat ini, itu mental sama fisik tuh harus dijaga banget. Mungkin kayak aku kan ada selingannya juga, kayak aku nge-gym juga, mungkin buat menunjang fisik juga. Ya gitu sih, kayak tantangan. Selebihnya sih gak ada, masih aman aja. Yang penting mental sama fisik aman aja Oke, gitu. jadi itu teman-teman tantangan terberat dari Kanoval selama menekuni olahraga basket ini ya. Nah, tadi udah tantangan dan segala macem. Ada nggak sih kak tips and trick nih buat teman-teman semua? Barangkali teman-teman ada yang mau ngikutin jejak Kanoval. Betul banget. Tips and trick ya. Iya. Tipsnya apa ya? Oke, khususnya buat anak-anak farmasi Iya, ya. benar. Oke, mungkin kalau buat anak-anak farmasi yang mau kayak apa ya, menonjolkan potensi kalian di non akademik ya, karena aku tahu juga pasti ada anak farmasi ini yang punya potensi akademik, meskipun ya orang-orang tuh mikirnya anak farmasi ini tuh lebih ke akademik Iya. banget, lebih ke kayak eksak banget, praktikum banget gitu kan. Mungkin mikirnya cuma laprak-laprak doang, tapi aku yakin ada anak farmasi yang memang punya potensi di non akademik itu. Tapi mungkin dia itu entah itu malu buat berkembang, malu buat kayak nonjolin potensi itu, atau enggak dia gak percaya diri, dan mungkin dia kayak bingung masalah waktunya. Iya. Jadi mungkin cara aku kayak mungkin ngikutin cara aku juga, dia harus kayak lebih percaya diri aja, mulai berani untuk mencoba, kan? Karena ya apa-apa semuanya perlu adaptasi kan. Iya benar. Kita tahu mungkin farmasi emang sibuk banget, tapi sesibuk-sibuknya pasti ada waktu kok buat kayak ngeluangin waktu kayak buat berkembang di non akademiknya, kayak aku misal, ya kan. Jadi ya udah sih, harus pede aja buat kayak melangkah, berkembang, kayak mencoba dari hal kecil aja, harus mulai tonjolin lah potensi non akademik itu, biar kayak ya itu refreshing juga Iya, kan. Jangan di benar-benar. akademik terus Iya, ya, kayak mumet pusing ya, gitu pusing ya. kan. Jadi ya udah, kalau masalah waktu sih selalu ada waktu, kata aku selalu ada waktu buat apapun itu, meskipun ya tugas, lapak segala macem, pasti ada kok waktu kayak buat latihan, misal latihan tuh pasti ada waktu juga kayak gitu. Nah itu dia teman-teman tips and trick dari Kanoval. Jadi kalau misalkan emang dari diri kitanya mau dan mau mencoba, kita kan nggak tahu ya kalau kita belum mencoba hasilnya akan benar. seperti apa. Jadi kalau misalkan emang teman-teman ngerasa punya potensi nih ya, boleh banget dicoba, karena kan ya kedepannya siapa tahu jadi seperti Kanoval ini ya, jadi ladang rezekinya. prestasi gitu teman-teman. Jadi pokoknya jangan takut untuk mencoba, dan tips and trick dari Kanoval bisa kalian catat nih buat terus berkembang menjadi mahasiswa yang berprestasi. Betul banget. Oke, terakhir nih Kak, apa sih harapan Kak Naufal nih sebagai mahasiswa yang berprestasi di non akademik kepada mahasiswa farmasi kedepannya nih, biar gak terlalu berfokus pada akademiknya aja? Oke, harapan ke anak-anak farmasi, baik itu maba apa Iya, angkatan betul. aku apa siapapun itu anak farmasi, kata aku, kalian coba mulai buat nonjolin potensi non akademik kalian, biar kayak pandangan orang-orang ke farmasi yang dinilai kayak cuma akademik doang, cuma kayak laprak-laprak doang, ya itu tuh nggak cuma itu gitu, biar gak cuma itu, melainkan bisa kayak anak farmasi itu jadi
ada apa ya, kayak semacam ada atlet di non akademik. Misal ada orang yang jago di futsal nih, jago di main bola nih, kayak gitu loh. Kayak anak farmasi unsur ini biar ada apa ya namanya, ada hal lain, ada sesuatu yang nonjol di selain di bidang akademik gitu loh. Ya, salah satunya caranya dengan kalian mulai berkembang, mulai coba dari hal kecil dulu aja. Kalau masalah waktu, pasti ada waktu buat kalian mulai berkembang itu, buat melangkah itu pasti ada waktu kayak gitu. Oke teman-teman, itu dia perjalanan Kak Noval dari awal mula Kak Noval ini tertarik dari basket, terus awal mula Kak Noval ini dapat juara, terus juga tantangan dan juga segala macam halnya. Boleh teman-teman pelajari ya, siapa tahu teman-teman semua bisa menjadi seperti Kak Noval ini walaupun hektik tugas segala macam ya. Jadi teman-teman ini jangan dulu takut, jangan dulu ngerasa tugas kuliah banyak jadi nggak sempet buat ngembangin diri, karena bisa kita lihat sendiri ya Kak Noval ini walaupun udah semester 5 tapi masih menekuni, masih aktif dan juga masih meraih berbagai macam kejuaraan. Jadi intinya mindset kalian itu jangan terpaku, aku sibuk, aku nggak ada waktu buat ngejalanin hal-hal lain, tapi tetap aja ada waktu untuk kita mengembangkan potensi di bidang non akademik teman-teman. Oke, nggak kerasa nih ya kita udah ngobrol panjang lebar nih sama Kak Noval, mulai dari sharing-sharing pengalamannya dan juga mungkin motivasi dari Kak Noval itu sendiri. Setuju banget. Terakhir nih, mungkin ini terakhir banget nih Kak. Terakhir banget ya? Iya terakhir banget nih. Ada nggak sih Kak closing statement buat teman-teman yang emang ngerasa ada potensi tapi ya itu mereka malu dan takut untuk berkembang, boleh Kak disampaikan? Closing statement ya. Iya. Sorry banget tapi aku catet ya ini. Oh, aku agak baca dikit ya. Gitu ya Kak? Iya. Karena aku gak hafal nih, closing statement kan kayak harus berbobot dikit ya. Iya boleh. Oke, mungkin buat yang penonton juga bisa dicatat ya teman-teman. Siapin kertas dan juga pulpennya. Ini kata-kata hari ini gitu. Iya, mungkin semacam kata-kata hari ini ya. Aku coba sebutin ya. Iya, Mungkin boleh, Kak. buat anak-anak farmasi yang emang malu buat kayak melangkah mencoba hal yang di luar akademik gitu, padahal kalian tuh emang punya potensi. Coba kalian jangan nunggu siap untuk mulai, karena terkadang keberanian itu datang setelah kita melangkah. Jadi explore diri kalian, ambil kesempatan dan biarkan bakat kalian bersuara. Keren banget. Dicatat ya teman-teman, jangan lupa catat kata-kata dari Kak Noval hari ini. Kata-katanya ngena banget Iya, ya ngena banget, buat teman-teman bener-bener yang jadi ngerasa punya motivasi, ngerasa iya. punya potensi tapi ya malu Iya. dan takut gitu loh. Oke, ini karena udah di penghujung podcast kita kali ini, kita mau ucapkan terima kasih Terima kasih. banyak kepada Kak Noval yang sudah menjadi pembicara podcast kita kali ini, yang tentunya sangat memotivasi ya Kak Kia. Iya, betul sekali. Nah, sekian podcast kita kali ini. Aku Azkia Fal Azhar. Dan aku Kalisa Salsabila Maharani. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you.